sekarang kita ada di Euro 78. Kita mau ngecek mobil kita yang turun mesin. Ayo. Dan ini ada Om Alex. Yap. Sepihak ownernya Om ya? Ya. Ayo kita langsung ke belakang. Oke guys, ini mobil yang kita akan review E46 pakai mesin E42. Ini karena di bengkel karena turun mesin. Dan kita akan ditemani oleh Om Erdi. Ini orangnya. Jadi gimana Om? Selama pengerjaannya ini Om? Boleh jelasin namanya dulu Om, diperkenalkan. Halo, saya Erdi, saya dari bengkel Euro 78. Nah, di sini ada mobil Mas Putra nih, lagi turun mesin. Ya, oke. Kita ini akan jelasin Om, pertama kendala turun mesin itu kenapa Om bisa terjadi turun mesin? Jadi di mobilnya Om Putra ini turun mesin ini karena air radiatornya itu sama oli mesin itu bercampur, jadi mengakibatkan dia overheat mesinnya. Makanya setelah kita cek dan kita diagnos, ternyata si bautnya ini agak dol gitu, jadi kekencangan antara si blok mesin sama si headnya itu dia renggang, makanya si air bisa nyebrang ke dalam mesin kayak gitu, bisa bercampur dengan si oli mesinnya. Jadi gini guys, ceritanya pertamanya itu mobil ini kayak baik-baik aja kan, cuma kendala pertama tuh kayak saya kira tuh dinamo starter Om. Nah akhirnya dinamo starter saya kira oh paling ini diganti doang lah. Akhirnya saya ngerasa itu dari top engine tuh nggak sesuai dengan kecepatan. Iya. Akhirnya si notif radiator itu kelap-kelip dia, jadi kadang panas kadang turun, jadi dari sensor pun rusak. Sekarang kita mau nanya Om, apa aja yang udah dikerjain Om? Kita yang udah pengerjaan di sini sih, kita udah turunin si headnya ya. Headnya kita udah turunin dan kita udah ukur juga apakah ada jadi kalau misalkan mesin panas itu, mesin overheat itu karena dia bloknya dari aluminium, bahannya dari campuran aluminium gitu, dia bisa ada melengkung di sini. Jadi antara blok mesin sama si head itu dia ada kemelengkungan. Iya, karena kepanasan. Karena terlalu panas dia overheat ya. Nah kita udah ukur di sini ternyata aman ya. Di sini aman. Terus di blok mesinnya juga permukaannya kita udah ukur juga, ternyata juga alhamdulillah juga aman. Dan ternyata penyebab dari masalahnya itu dia di baut headnya ini. Baut headnya ini dia sangat krusial ini untuk menahan si blok mesin sama headnya itu dia tetap rapet. Dan ternyata di sini dol dan akhirnya ada kayak kurang rapet gitu ya di sininya ya. Buat ngencet si gasketnya, akhirnya dia nyebrang si air radiatornya ini. Oke Om. Ini kalau misalnya turun mesin tuh kira-kira berapa hari pengerjaannya Om? Kalau bicara berapa hari sih, sebenarnya sih balik lagi ke spare part ya, ke ketersediaan spare part ya. Oke. Kalau misalkan kita udah estimasi ke customernya approve, tinggal kita cari spare partnya. Kalau spare part udah terkumpul semua, harusnya kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu pengerjaannya. Oke Om. Gitu. Terus cara mengatasi overheat itu gimana Om? Cara mengatasi overheat ya? Iya, biar nggak mesin ini kita tuh ada kendala dikit tuh, oh ini bisa jadi ke mesin ini. Nah, itu gimana Om caranya Om? Sebenarnya sih kalau bicara overheat sih sebenarnya itu terlalu general ya, karena setiap mesin kan punya karakteristiknya masing-masing lah ya gitu. Jadi harus kita sendiri yang mengenali Om. Iya, jadi kita ya sebelum beli mobil makanya kita cek dulu karakter mesinnya kayak gimana, kita baca-baca forum apa segala macam kayak gitulah. Nah, untuk karakter mesin ini kalau untuk yang kita hindari sih yang paling utama sih cek coolant-nya ya. Cek coolant levelnya. Coolant level ya alangkah baiknya setiap kali kita mau pergi lah, mau itu deket, mau itu jauh. Ya alangkah lebih baiknya kita cek dulu sih coolant levelnya ini, apakah dia udah batasnya udah levelnya udah oke atau belum. Kalau misalkan kurang ya kita tambah si coolantnya ini gitu. Oh ya Om, saya mau nanya nih, kan ini pakai mesin E42. Nah, kata orang-orang kan mesin E42 tuh ada yang rewel, ada yang gampang, nggak ribet. Itu menurut Om gimana Om? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sih, kalau bicara rewel sih
ya bisa dikatakan sih sebenarnya sih begitu juga ya. Cuman ya kalau bicara tenaga, smooth apa segala macam sih tenaganya bagus sih dibanding generasi sebelumnya ya. M43 biasanya dengan generasi sebelumnya. M43, dia 4 silinder juga NA. Nah, Oh ya, kalau misalnya mobil udah turun mesin tuh kira-kira kalau udah perbaikan semua itu masih worth it kah atau enggak sebenarnya? nah ini banyak persepsi orang-orang nih. Katanya kan kalau mesin mobil habis turun mesin nih gitu kan, jangan dibeli gitu. Nah, kalau menurut saya sih justru Lebih bagus. dengan catatan perbaikannya bener ya. Tergantung mekanik kembali. Tergantung mekanik kembali dan tergantung owner sebelumnya biasanya. Kadang kan gini, kita kan sebagai mekanik kan pengennya kan mobil itu perfect. Iya. Apa memang yang kita lihat udah tidak bagus atau tidak layak untuk dipasang, ya kita estimasi ganti. Cuma kan kadang kita kan menyesuaikan lagi dengan customer. Apakah customernya itu, Pak ini part ini sebaiknya diganti nih, tapi bisa nanti dulu nggak gitu. Karena kan suka begitu ya kan gitu. Oke guys, berarti ini semua tuh balik ke owner dan mekanik ketika Mekaniknya. udah turun mesin. Cuman kalau kita bicaranya perbaikannya proper ya, maksudnya semua yang memang harus diganti kita ganti segala macam, harusnya sih mesinnya ya worth it lah. Karena kan lebih fresh dia. Kayak ring piston juga sekalian kita ganti, seal clamp juga kita ganti, semua segala macam. Jadi ya dia balik lagi ke performa semulanya gitu loh. Kalau masalah mobil ini masih worth it nggak Dari interior, luar mesin, kira-kira masih oke nggak Masih oke semuanya masih. Sekarang kita oke Sekarang kita mau nanya cara ngatasi overheat itu gimana Cara bukan kita di sini nyebutnya sih cara mengatasi, cara mencegah sih lah. Lebih utama sih cara mencegah sih ya. Kadang kan namanya mesin overheat kan kadang kita tahu-tahu overheat aja gitu ya kan. Cuma kan kita sepertinya kan ada tindakan sebelum lebih baik mencegah daripada mengobati lah kalau kata dokter kan kayak gitu. Ya cara pencegahannya sih yang tadi saya sebutin, selalu cek coolant levelnya yang pertama. Kedua, posisi si selang-selang ini nih. Selang ini kan terbuat dari karet, terus juga plastik ya. Plastik ini kan kena panas lama-lama bertahun-tahun tuh dia akan getas. Getas. Kita cek juga selang-selangnya semua segala macam. Apakah ada kerak-kerak sisa air bocor segala macam kayak gitu, ya alangkah baiknya kita ganti sebelum terjadinya overheat. Nah kayak gitu. Terus juga setiap kali misalkan kita tune up ke bengkel ya, kita minta mekanik, Om coba cekin si termostatnya masih oke nggak gitu. Jadi semua harus dicek semua ya Om ya? Iya, jadi lebih baik kita mencegah lah gitu, lebih baik kita lebih ya pokoknya hati-hati banget lah sama overheat ini. Berarti gitu. kita harus rajin-rajin sebelum kayak make, kita harus rajin-rajin ngecek. Iya. Oh ya Om, saya mau nanya nih, kan banyak orang ngomong nih, BMW itu kalau ngisi radiator tuh harus pagi-pagi sebelum dipakai, itu bener apa enggak Om? Oh itu sangat benar. Benar ya? Itu sangat benar. Karena kenapa? Di sini pun udah ada notis ya kan nih pakai bahasa Jerman nih, nicht öffnen wenn heiß gitu kan. Kan artinya kan jangan dibuka saat panas. Karena kenapa? Satu, namanya airnya kan panas dong, mendidih dong gitu kan. Terus yang kedua, dia ini ada pressure. Ada pressure, jadi begitu kita buka, kalau pas saat keadaan panas, ya muncrat dia. Mau mobil BMW, mau mobil Jepang, semua segala macem. Kalau mobil BMW nih, kalau misalnya mobil udah dipakai, abis itu kita udah agak dingin dikit, kita buka itu boleh emang nggak Om? Alangkah baiknya sih besok paginya. Bukan besok paginya ya, kita tunggulah sekitar 2-3 jam lah. 2-3 jam kan dia kan ada proses lah, secara alami kan dia bakal menyusut ya si temperatur itu, pressure-nya pun bakalan drop. Nah kita boleh buka lah gitu. Nah itu ngisinya kita harus pakai selang kah apa langsung kita boleh pakai air? Ya tergantung ini ya, tergantung misalkan kalau kurangnya sedikit ya boleh langsung pakai kayak botol kayak gitu. Tapi sih ya kita rekomennya sih jangan pakai air biasa ya. Pakai air coolant. Coolant khusus radiator. Karena kan beda lah sifatnya antara air biasa dengan coolant. Coolant itu kan ada antifreeze-nya. Oh berarti itu kita ngaruh banget Om? Oh banget ngaruh. Karena kenapa? Kalau misalkan kita isi dia dengan full air, full air itu kan dia nggak ada kandungan anti korosinya. Kalau misalkan kita isinya air, lama-lama di dalam sini bakal ada kropos. Iya, kropos. Nah, kalau misalkan kita pakai coolant, dia ada anti karatnya. Jadi untuk menjaga kropos itu. Oke Om. Gitu. Jadi kita, guys, jadi yang sering-sering ngisi radiator pakai air seperti saya ini kan biasanya isi pakai air Om. Biasanya ngaruh juga ke mesin karena akan terjadi korosi di selang juga.
Ya, alangkah baiknya siapin buat jaga-jaga ada radiator coolant lah di dalam Ya, mobil gitu. Karena begitu kali kita ngecek ternyata dia harus di top up, ya kita langsung udah sedia di mobil kayak gitu. Oke. Jadi kita harus nyetok juga air radiator, semua kita harus ngisi dengan baik karena kalau kita ngisi pakai air aja bakal jadi korosi. Tapi ya nggak langsung seketika sehari 2 hari langsung korosi, Iya, tapi nanti jangka iya. panjangnya itu gitu. Kita harus mencegah jangan sampai kayak gitu.